Epidemiologi dari FK Unpad menyatakan bahwa sebenarnya ada satu koridor yang jelas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah supaya tidak ada kebingungan dan juga diikuti dengan kepatuhan masyarakat seperti yang diharapkan oleh Pak Trubus. Lalu bagaimana nanti ke depannya sinergi dan juga sinkronisasi bahasa komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih ada dan vaksinnya belum ditemukan. Saya ke Pak Sutiaji. Jadi akan seperti apa nanti sinerginya dengan pemerintah terkait dengan ada perbedaan diksi, ada perbedaan persepsi? Nah, begini, mulai awal aja saya sudah memprotes berkaitan dengan PP21 ya, apalagi dengan PMK 9. Kalau kita ingin memutus mata rantai penyebaran COVID, ya skornya tidak terlalu ribet lah. Itu kemarin saya sudah saya sampaikan. Ini kalau ini nanti Bu Boni nanti mungkin bisa jelasin. Saya lebih awal dulu mestinya kalau PSBB ya itu di awal-awal tingkat kejenuhan masyarakat tidak sampai sekarang. Saya sudah sampaikan PSBB kalau kita nilai dari terkonfirmasi positif itu tinggi, saya yakinkan tidak akan bisa efektif dalam waktu yang singkat. Kalau masih tindakan preventif dan promotif bisa mungkin 1 minggu, 1 kali 14 hari atau 2 kali 14 hari efektivitasnya. Tapi kalau sudah skrodit seperti Surabaya, sampai 2 bulan pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi menurut Pak Sutiaji nanti akan seperti apa? Akankah tetap dengan PSBB transisi atau nanti akan mengikuti pemerintah new normal? Sebetulnya secara substansinya, ya itu kan ingin memutus mata rantai. Tujuannya. Ya saya kira mungkin pemerintah pusat memberikan apresiasi atau kelonggaran pada daerah untuk mencari kosakata atau diksi tadi. Kami sudah sepakat sebetulnya dengan tim kami untuk memilih transisi supaya apa? Masyarakat kita tidak memahami bahwa normal itu seperti kehidupan normal sebelum adanya COVID ini. Edukasi yang paling penting. Bu Boni silakan. Ya, saya setuju dengan Pak Setiaji. Jadi istilah itu penting ya. Kalau kami di Jawa Barat memilih kata ini sebagai adaptasi kebiasaan baru. Jadi kami tidak langsung bilang ini sebagai new normal karena memang tidak kembali normal, belum kembali normal. Jadi kami coba nanti ini kita Jawa Barat kebetulan akan berakhir di tanggal 12 Juni. Jadi kami akan melakukan reassessment, reevaluasi dari kondisi di masing-masing kabupaten kota. Nah kemudian kami akan melakukan adaptasi kebiasaan baru ini dengan ini beda lagi ya di Jawa Barat. Iya. Edukasi bagi masyarakat, kemudian sosialisasi protokol kesehatan kepada dinas-dinas begitu. Jadi kami pastikan bahwa masyarakat itu siap. Sinerginya kan seperti apa yang diharapkan oleh Bu Boni dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sampai ke lurah bahkan untuk bisa sama-sama tujuannya memutus mata rantai COVID-19. Iya. Ini perlu ada satu pemahaman, satu persepsi begitu ya. Jadi ini memang sedapat mungkin aturan itu tadi jangan terlalu banyak yang mengeluarkan pedoman atau ini hampir pedoman itu banyak sekali, hampir dinas tuh mengeluarkan masing-masing. Mungkin bagusnya satu pintu ya. Jadi jelas gitu yang harus dilakukan. Baik, Mas Dhani, sinerginya akan seperti apa nanti karena tidak hanya saat ini pasti ada evaluasi dan juga berlanjut ke depannya. Sinergi yang tadi saya sampaikan ada 3 hal terhadap kunci daripada keberhasilan baik pada saat menuju normal maupun pada saat normal tadi. Jadi dari mulai dia kedisiplinan, konsistensi dalam penjalanan protokol sampai dengan komunikasi publik yang terstruktur dengan narasi yang applicable. Nah oleh karena itu makanya di dalam gugus tugas itu ada gugus tugas daerah. Gugus tugas daerah yang juga mengkomunikasikan dengan orkestrasi yang sama dengan apa yang ada di gugus tugas pusat. Nah, mengenai instrumen-instrumen persepsi-persepsi yang bisa saja berbeda dari kementerian-kementerian yang mengeluarkan pedoman-pedoman, tentu pedoman itu berdasarkan perspektif kementeriannya dalam koridor mensikapi dalam masa transisi atau masa adaptasi menuju kepada kehidupan normal yang harus disiapkan. Nah, oleh karena itu, karena point of view-nya adalah dalam koridor sektoral masing-masing, maka
itu kan bisa saja memberikan persepsi yang berbeda, tetapi outputnya sama, Mbak. Oke. Koridornya sama. Yang diharapkan oleh pemerintah outputnya sama ya. Silakan berkreasi tapi outputnya sama. Koridornya Oke. sama. Kemudian Baik. Menteri Kesehatan juga kan sudah dari awal Baik, Mas Dhani. dalam hal persiapan sudah mengeluarkan 2 protokol penting kan. Oke, Industri, baik. untuk Sudah dapat poinnya. manufaktur, itu sudah ada Baik. protokolnya. Pak Trubus, Jadi silakan. guidance besarnya. Ya, silakan Pak Trubus. Iya, menurut saya sih yang perlu dilakukan ya memang nanti harus membuat aturan yang bisa menjadi payung untuk semuanya supaya tidak lagi ada tafsiran-tafsiran ya kan, kemudian tidak ada lagi persepsi berkembang, misalnya yang satu transisi, yang satu adaptasi kenormalan baru, atau satu lagi bentuk apa lagi. Lah ini kan menurut saya supaya semua sama, karena kita kan konteksnya adalah negara hukum, maka kemudian satu aturan itu nanti yang dipakai bersama gitu. Siapa tulang punggungnya? Ya Tugas? Ya gugus tugas dalam hal ini, karena gugus tugas itu ada di pusat dan di daerah yang memang memantau langsung kondisi satu ODP-nya, ya kan, ODP epidemiologisnya, kedua adalah soal surveillance-nya, yang ketiga adalah mengenai layanan kesehatannya. Oke. Nah, karena itu nanti muncullah perilaku-perilaku yang diharapkan tadi bisa seragam. Nah, kalau Baik. seragam, karena ini persoalannya bukan masalah kok kita mau berinovasi, bukan, melarang berinovasi juga enggak. Persoalan itu bagaimana memutus mata rantai COVID ini dengan cepat. Baik, Itu dengan aja cepat. titik Dengan satu koridor dan juga komunikasi yang sama. Terima kasih Pak Trubus, terima kasih Mas Dhani. Bu Boni juga terima kasih. Pak pemirsa Sutiaji Kompas TV. juga terima kasih telah bergabung bersama kami di Dua Arah. Saya Cindy Sistiarani menutup Dua Arah malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan.